Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Selasa 16 Desember 2025. Kunjungan ke kompleks Al-Aqsa itu dilakukan Netanyahu dalam rangka perayaan Hanukkah. Kunjungan itu dilakukan di area tembok barat atau tembok Al-Buraq yang merupakan bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa dan menjadi situs suci bagi umat Muslim maupun Yahudi. Momen kunjungan Netanyahu itu dibagikan oleh kantor Perdana Menteri Israel, di mana Netanyahu tampak didampingi oleh para tentara dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee. Namun, kunjungan Netanyahu ke kompleks Al-Aqsa itu mendapat kecaman dari kegubernuran Yerusalem. Menurut mereka, kunjungan itu merupakan langkah provokatif baru yang berpotensi memicu ketegangan di wilayah tersebut. Adapun, Hari Raya Hanukkah dirayakan selama 8 hari, yaitu sejak tanggal 14 Desember hingga 22 Desember 2025. Dilaporkan, sejak 15 Desember 2025, lebih dari 210 warga Israel ilegal telah memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa untuk merayakan Hanukkah. Masjid Al-Aqsa sendiri dikenal sebagai situs suci ketiga bagi umat Islam di seluruh dunia. Di sisi lain, umat Yahudi menyebut kawasan itu sebagai Temple Mount dan meyakini lokasi tersebut sebagai tempat berdirinya dua kuil Yahudi pada masa kuno. Sementara Israel telah menduduki Yerusalem Timur, termasuk kawasan Masjid Al-Aqsa, sejak Perang Arab-Israel pada tahun 1967. Pemerintah Israel kemudian mencaplok seluruh wilayah Yerusalem Timur pada 1980, namun langkah tersebut tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Kunjungan Netanyahu ke kompleks Al-Aqsa itu juga terjadi beberapa hari setelah insiden penembakan massal di Sydney, Australia pada Minggu 14 Desember 2025. Penembakan itu terjadi di tengah-tengah keramaian saat perayakan Hanukkah di Pantai Bondi. Pelaku penembakan di Pantai Bondi itu diketahui seorang pria berusia 50 tahun dan pria 24 tahun yang memiliki hubungan ayah dan anak. Identifikasi menyebutkan dua pelaku penembakan adalah Sajid Akram dan putranya Navid Akram. Insiden penembakan itu menewaskan 16 orang, termasuk pelaku penembakan yang disebut tewas di tempat. Netanyahu pun telah memberikan komentarnya terkait penembakan di Pantai Bondi itu. Netanyahu menuduh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese turut memicu antisemitisme di negaranya. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan bahwa ia telah memperingatkan Albanese bahwa dukungan Australia terhadap pembentukan negara Palestina akan menyuburkan antisemitisme. Netanyahu juga menuding pemerintah Albanese tidak melakukan apapun untuk menghentikan penyebaran antisemitisme di Australia. לפני כמה חודשים כתבתי מכתב לראש ממשלת אוסטרליה. אמרתי לו שהמדיניות שלהם, אני אקריא את זה באנגלית ואחר כך אני אתרגם. לגבי המדיניות שלהם, it pours fuel on the anti-Semitic fire. It encourages the Jew hatred now stalking your streets. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent and you must replace weakness with action. Namun, tuduhan Netanyahu itu dibantah keras oleh Albanese. Albanese menegaskan tidak ada hubungan antara keputusan diplomatik tersebut dan tragedi di Pantai Bondi. Ia juga mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina merupakan bagian dari solusi dua negara yang dapat membawa perdamaian di Timur Tengah.